Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Before we start, I will introduce myself and my friends first. Okay, my name is Dini Setiawan and this is my friends. They are Arif Maulana, Labib Hibatullah, Marisa Amelia, and Reka Mariam. Today, we will presentation our discussion about present perfect versus present perfect progressive. The first material will be read by Arif Maulana. The second is Marisa Amelia. The third is myself. The fourth is Labib Hibatullah. And the last is Reka Mariam. Okay, here we go. Yang pertama adalah pengertian dari present perfect tense. Present perfect tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi, peristiwa, atau kejadian telah dilakukan dan baru selesai. Dalam present perfect tense, hal yang terpenting adalah bahwa suatu aksi atau peristiwa yang dilakukan telah selesai. Kita tidak tertarik pada kejadian atau hasil kejadian tersebut. Dengan kata lain, waktu selesainya suatu peristiwa atau aksi yang dilakukan dalam kalimat lebih penting dan menjadi poin fokus utama daripada peristiwa atau kejadiannya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari present perfect tense. Yang pertama, terdapat kata have atau has di antara subjek dan verb. Kemudian yang kedua, verb atau kata kerjanya memakai bentuk past participle atau biasa disebut verb 3. Yang terakhir, keterangan waktu baru saja terjadi dan tidak terlalu lama. Contoh, A. I have seen that movies 20 times. Mengapa menggunakan have? Karena subjeknya itu adalah I. Selain I, subjek lain yang memakai have adalah they, we, you. Seen adalah bentuk past participle atau verb 3 dari see. Kemudian yang B, I think he has met Mr. Andre once before. Kita menggunakan has karena subjeknya adalah he. Selain he, subjek lain yang memakai has adalah she dan it. Kemudian fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya terjadi. Kedua, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi berulang kali di masa lampau atau adverb of number dapat digunakan. Yang ketiga, untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lampau kemudian dilanjutkan sampai sekarang atau belum selesai. Dan yang terakhir, untuk membicarakan event yang terjadi belum lama ini. Adverb recently dan lately, not long ago dapat digunakan. Selanjutnya adalah rumus present perfect. Untuk yang verbal, positifnya subjek plus have or has plus verb 3. Yang negatif, subjek plus have or has plus not plus verb 3. Untuk yang interrogatif, have or has plus subjek plus verb 3. Untuk yang nominal, positifnya subjek plus have or has plus been plus nominal. Yang negatif, subjek plus have or has plus not plus been plus nominal. Yang interrogatif, have or has plus subjek plus been plus nominal. Selanjutnya adalah contoh kalimat present perfect yang positif. 1. Peter has gone to the bookstore, yang artinya Peter telah pergi ke toko buku. 2. You have bought a new car, yang artinya kamu telah membeli mobil baru. 3. He has been a great doctor, yang artinya dia telah menjadi dokter yang hebat. 4. Kevin has resigned from this company, yang artinya Kevin telah mengundurkan diri dari perusahaan ini. Selanjutnya adalah contoh kalimat present perfect yang negatif. 1. Peter has not gone to the bookstore, yang artinya Peter belum pergi ke toko buku. 2. You have not bought a new car, yang artinya kamu belum membeli mobil baru. 3. He has not been a great doctor yet, yang artinya dia belum menjadi dokter yang hebat. 4. Kevin has not resigned from this company, yang artinya Kevin belum mengundurkan diri dari perusahaan ini. Selanjutnya adalah contoh kalimat present perfect yang interrogatif. 1. Has Peter gone to the bookstore, yang artinya apakah Peter telah pergi ke toko buku. 2. Have you bought a new car, yang artinya apakah kamu telah membeli mobil yang baru. 3. Has he been a great doctor, yang artinya apakah dia telah menjadi dokter yang hebat.
4. Has Kevin resigned from this company? Yang artinya, apakah Kevin telah mengundurkan diri dari perusahaan ini? Okay, next is present perfect progressive. Present perfect progressive atau present perfect continuous adalah jenis tenses yang berfungsi untuk menyatakan kegiatan, kejadian, atau peristiwa yang telah terjadi tidak jauh dari masa kini dan masih berlanjut hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect progressive. Number 1. Menyatakan kebiasaan yang dimulai di masa depan, lampau, dan berlangsung hingga sekarang. Number 2. Menyatakan hasil dari sebuah perbuatan yang selesai dilakukan. Number 3. Present perfect progressive juga dapat digunakan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang kali. Fungsi present perfect progressive. Number 1. Untuk menunjukkan aktivitas yang sudah dikerjakan dan masih berlangsung hingga saat ini. Number 2. Untuk menunjukkan pekerjaan yang baru selesai dan efeknya masih bisa dirasakan sekarang. Dan di sini ada keterangannya, akan saya bacakan, yaitu ciri utama present perfect progressive tense adalah menunjukkan durasi atau length of time dari sebuah aktivitas yang dimulai pada waktu lampau atau past dan masih berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya, tenses ini biasanya menggunakan keterangan waktu yang memiliki durasi seperti for dan since. Rumus present perfect progressive yang plus ada subjek, plus have plus has, plus been plus verb ing. Yang negatif ada subjek, plus have or has plus not, plus been plus verb ing. Dan yang interrogatif ada have or has plus subjek, plus been, dan plus verb ing. Next ada contoh kalimat present perfect progressive. Yang number 1, he has been climbing for 2 hours. Artinya dia telah mendaki selama 2 jam. Next, they have been studying all day. Artinya mereka telah belajar seharian. Next, she has been driving for 5 hours. Artinya dia telah menyetir selama 5 jam. Next, I have been cooking dinner. Artinya saya telah memasak untuk makan malam. Contoh kalimat present perfect progressive yang negatif. Number 1, he has not been climbing for 2 hours. Artinya dia belum mendaki selama 2 jam. Next, they have not been studying all day. Artinya mereka belum belajar seharian. Next, she has not been driving for 5 hours. Artinya dia belum menyetir selama 5 jam. And then, I have not been cooking dinner. Artinya saya belum memasak untuk makan malam. Next, ada contoh kalimat present perfect progressive untuk interrogative. Number 1, has he been climbing for 2 hours? Artinya apakah dia sudah mendaki selama 2 jam? Next, have they been studying all day? Artinya apakah mereka sudah belajar seharian? And has he been driving for 5 hours? Artinya apakah dia sudah menyetir selama 5 jam? And last, have I been cooking a dinner? Artinya apakah saya sudah memasak makan malam? Perbedaannya adalah present perfect menyatakan bahwa suatu aksi, peristiwa, atau kejadian telah dilakukan dan baru selesai, sedangkan present perfect progressive menyatakan kegiatan, kejadian, atau peristiwa yang telah terjadi tidak jauh dari masa kini dan masih berlanjut hingga sekarang. Kesimpulannya adalah present perfect adalah tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi, kejadian, atau peristiwa yang baru selesai dilakukan. Sedangkan present perfect progressive adalah tense yang digunakan untuk menyatakan aksi, peristiwa, atau kejadian telah terjadi tapi masih berlangsung hingga saat ini. Kedua tense sama-sama menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang dan dimulai dari masa lampau. Yang membedakan yaitu kejadian yang dinyatakan oleh present perfect progressive masih berlangsung sedangkan oleh present perfect telah usai atau selesai.